Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, para pemirsa Batu Mengaji via YouTube, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di YouTube Batu Mengaji dalam pembahasan bersama insyaallah, yaitu Al-Usulul Tsalatsah wa Adillatuha, 3 landasan utama beserta dalil-dalilnya, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga kita ambil syarahnya dari Syarhu Tsalatsatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini adalah pertemuan yang ketiga, alhamdulillah, masih di perkataan al-muallif ketika beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula al-ilmu ma'rifatullah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan i'lam, yang di sini maksudnya adalah ketahuilah. Ini adalah perkataan dari muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada orang yang membaca dari kitab ini. I'lam, ketahuilah, belajarlah. Kemudian juga telah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan apa itu ilmu dan pembagian-pembagiannya. Sekedar murojaah agar kita lebih mantap lagi. Ilmu disebut ilmu adalah jika dia didefinisikan idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Kita benar-benar mendapatkan ilmu kalau ilmu yang kita dapatkan itu berupa pengetahuan yang benar-benar di atas hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti, jelas, tidak ragu-ragu, ya, tidak lemah atau tidak berkebalikan dengan hakikatnya. Jadi benar-benar ilmu yang pasti, yang jelas, istilahnya 100% benar-benar kita mengetahuinya, yaitu mengetahui sesuatu di atas hakikatnya dengan pengetahuan yang jelas dan pasti, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Adapun pada pertemuan kali ini kita ingin melanjutkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya di halaman yang ke-18 dari Syarhu Tsalatsatil Usul, beliau mengatakan al-ilmu yanqasimu ila qismain dharuriyyun wa nadhariyun. Ilmu itu dibagi menjadi 2 bagian, ada ilmu dharuri dan ada ilmu nadhari. Apa itu ilmu dharuri dan ilmu nadhari? Kalau kita terjemahkan, dharuri itu ilmu yang pasti, kalau nadhari ilmu teori. Tapi apa kata beliau? Kita jelaskan, kita sebutkan di sini, fad-dharuriyyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi dharuriyan bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin kal ilmi bi anna an-nara haratun mathalan. Ilmu dharuri, ilmu yang pasti, yaitu ilmu yang diketahui secara jelas dan pasti tanpa teori-teori tertentu atau tanpa mengambil dalil-dalil. Seperti ilmu bahwasanya api itu panas misalnya, ya, air itu dingin, atau batu itu keras misalnya. Atau kalau kita bisa menjelaskan bahwasanya ilmu dharuri itu adalah ilmu yang bisa dirasakan oleh 5 panca indera.
yaitu bisa dari penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, rasa dan sentuhan kita. Maka ini dinamakan ilmu daruri yang bisa dirasakan dengan 5 panca indera. Baru itu dinamakan ilmu daruri. Panas, dingin, kemudian dirasakan manis, asin, pahit dan seterusnya. Adapun ilmu nadhari, kata beliau, itu fan nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyyati fil wudu. Ya, adapun ilmu nadhari, ilmu yang butuh penelitian, butuh tadabbur, butuh kita melihat dalil-dalil yang harus dibawakan dalil-dalil di situ, ini yang dinamakan ilmu nadhari. Maka ini butuh melihat, butuh dibawakan dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis dan seterusnya, seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam berwudu. Ini gak mungkin orang hanya melihat dengan panca indera saja. Oh, wajibnya niat ketika wudu cukup kita melihat dengan mata, pendengaran, bisa kita rasakan. Ini gak mungkin. Tapi dia harus, mana dalilnya? Ya, yaitu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari praktek Nabi SAW, baru ketahuan atau baru diketahui bahwasanya di situ ada ilmu nadhari yang butuh diteliti, dilihat dan dipelajari kemudian diamalkan. Itulah yang dinamakan ilmu nadhari. Ya, itu penjelasan dari beliau, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Itu yang kita butuhkan. Yaitu kalau bisa mungkin kita mengatakan ilmu daruri ini bisa untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dari al-ulum al-kauniyah atau dari al-ayat al-kauniyah. Adapun dari al-ayat asy-syar'iyyah itu bisa dari nadhari. Nanti akan ada penjelasannya biidznillah. Kemudian kita melanjutkan perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ya, rahimakallah. Ini adalah doa dari beliau kepada siapa saja yang mempelajari kitab ini. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, rahimakallah itu adalah afadhu 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdhurika. Fal makna ghafarallahu laka ma madha min dhunubika wa waffaqaka wa 'asamaka fi ma yustaqbal minha hadza idza afrata rahmah. Amma idza qaranta bil maghfirati fal maghfiratu lima madha minadz dzunub war rahmatu wat taufiqu lil khairi was salamatu minadz dzunubi fil mustaqbal. Ini kata beliau, rahimakallah itu maksudnya adalah Allah mencurahkan kepadamu rahmatnya yang itu didapatkan yaitu dengan kita memperoleh apa yang kita inginkan dan kita selamat dari yang kita takutkan. Kalau kita lihat betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah merahmati kita adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita dapatkan dan kita selamat dari apa yang kita tidak menginginkannya. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Apakah setiap yang kita inginkan kita dapatkan? Dan apakah setiap yang kita takutkan, kita khawatirkan, kemudian kita selamat? Jika kita sudah mendapatkan dua itu tadi, berarti Allah telah merahmati kita. Maka itulah yang dinamakan rahimakallah. Semoga Allah yaitu memberikan rahmat kepadamu dengan mendapatkan apa yang engkau tuntut dan selamat dari apa yang engkau khawatirkan. Itu makna rahimakallah. Demikian juga maknanya adalah rahimakallah adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, karena rahimakallah itu maknanya juga termasuk semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Makanya ketika kita ada orang yang meninggal, kita doakan rahimahullah. Yaitu semoga Allah mengampuninya. Dan juga kalau ini disampaikan kepada orang yang masih hidup, maka juga bermaknanya selain semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, juga artinya semoga Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, menjagamu dari hal-hal atau terus memberikan hidayah untuk di masa yang akan datang.
menjagamu dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Kita lihat betapa luasnya makna rahimakallah. Maka di sini seperti yang pernah kita sebutkan, sebenarnya ilmu dari para ulama kita amat sangat banyak, ya berlimpah ruah. Tinggal kita sering-sering membacanya saja, sering-sering belajar, sehingga kita mendapatkan faedah yang sangat banyak, meskipun itu sedikit dari ucapan, tapi ternyata ketika dijelaskan maknanya banyak. Seperti rahimakallah, semoga Allah merahmatimu dengan mendapatkan apa yang kau inginkan, selamat dari apa yang kau takutkan, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah, taufik, petunjuk untuk melakukan hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Itu maknanya jika rahimakallah saja. Kemudian beliau menambahkan, amma idza qaranta bil maghfirah, misalnya kita mendoakan rahimakallah wa ghafara laka, maka ini maknanya adalah fal maghfiratu lima madha min adz-dzunub war rahmatu wat taufiqu lil khairi was salamatu min adz-dzunub fil mustaqbal. Ini kalau kita jelaskan, kalau kita mendoakan rahimakallah itu maknanya lebih luas. Tapi kalau kita tambahkan rahimakallah wa ghafara laka, ini maknanya rahimakallah itu khusus untuk yang masa yang akan datang. Sedangkan ghafara laka itu untuk yang sudah lalu, yang sudah lampau. Jadi kalau ditanya mana yang lebih luas doanya, rahimakallah atau perlu ditambah ghafara laka, maka jawabannya adalah cukup rahimakallah, itu sudah mencakup pengampunan dosa-dosa yang akan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu dan juga memberikan hidayah di masa yang akan datang. Adapun jika ditambahkan rahimakallah dan ghafara laka, maka ghafara laka ini untuk yang telah lewat, sedangkan rahimakallah itu taufik dan keselamatan dari dosa-dosa yang akan dilakukan atau yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Itulah makna dari rahimakallah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, wa sani'ul muallif rahimahullahu ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasada al khairu lahu. Perbuatan atau yang dilakukan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menulis rahimakallah, itu menunjukkan bahwasanya beliau sangat perhatian dan sangat sayang kepada orang yang diajak bicara kapanpun dan dimanapun dia membacanya. Itu bisa jadi ketika menulis ini yang membacanya di hadapannya, atau ketika menulis ini yang membacanya setelah beliau meninggal. Seperti kita saat ini, kita tidak menemui penulis, tapi buku-bukunya berlimpah luah bisa kita baca. Berarti menunjukkan yaitu penulis amat sangat yaitu perhatian dan sayang kepada siapa saja yang membaca kitab ini. Buktinya apa? Beliau mendoakan i'lam rahimakallah. Maka ini perlu kita contoh. Setiap kita berbicara atau mengajak seseorang berbicara atau menulis sebuah tulisan, maka di situ kita sisipkan doa-doa untuk orang-orang yang membaca. Tujuannya apa? Ya biar mereka juga mendoakan penulisnya. Seperti ini kita membaca kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita doakan rahimahullah, rahimahumullah. Begitu seterusnya sehingga doa itu terus mengalir seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, yaitu salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, yaitu jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali ilmu yang bermanfaat salah satunya. Maka kita mencoba yaitu mencontoh sikap-sikap para ulama, yaitu dengan terus mendoakan siapa saja yang kita ajak bicara. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ini mungkin kita bacakan sedikit saja, yaitu hadhil masail allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu ta'ala tashmalud dina kullahu fahiya jadiratun bil inayati li'idhami naf'iha.
Kan kata beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah menjagamu dari dosa-dosa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Semoga Allah memberikan hidayah terus kepadamu. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Ya, 4 masalah yang disebutkan di sini ini mencakup seluruh agama. Dan ini sudah layak sekali kita untuk sangat memperhatikannya. Kenapa? Karena manfaatnya yang sangat besar. Ini yang disebutkan oleh beliau ini adalah muqaddimah sebelum membahas al-usul tsalatsa. Muqaddimah sebelum membahas tsalatsatul usul. Muqaddimah sebelum membahas 3 landasan utama. Yang 3 landasan utama ini adalah intinya adalah 3 pertanyaan kubur. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Tapi sebelum itu harus belajar dulu 4 masalah. Salah satunya di sini disebutkan al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Apa 4 perkara yang harus kita pelajari? Wajib bagi kita semuanya. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dil islami bil adillati. Ini kita sebutkan satu dulu. Berarti yang harus kita pelajari yang pertama adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu. Ilmu tentang apa? Ada 3 yang harus kita ketahui. Ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal nabinya, dan ilmu tentang mengenal Islam dan dalil-dalilnya. Di sini disebutkan satu dulu. Apa itu ma'rifatullah? Ya, ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan taltazimu qabula ma syar'ahu wal id'an wal inqiyad lahu. Yaitu mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan hati, dengan mengenal yang menggiring kita untuk menerima apa saja syariat Allah Subhanahu wa taala, wal id'ana wal inqiyad lahu. Dan dia harus mengenal Allah dengan hati yang bisa menggiring seseorang untuk menerima syariat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkima syariatihi. Dan juga mengenal dengan hati yang bisa tunduk, patuh, ya, mengikuti syariat Allah dan juga bisa berhukum dengan syariat Allah allati ja'a biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pertanyaan besar bagi kita. Kalau kita ditanya, sudahkah Anda mengenal Allah? Mungkin banyak yang mengatakan sudah, Allah sudah tahu. Tapi apakah kita mengenal dengan hati, yang dengan mengenal tersebut kita tunduk, patuh, mengikuti syariat Allah, berhukum dengan syariat Allah atau belum? Ya, maka di sini kalau kita masih belum sepenuhnya tunduk, belum sepenuhnya patuh, belum sepenuhnya mengikuti syariat Allah, belum sepenuhnya berhukum dengan syariat Allah, maka kita belum ma'rifatullah. Kita belum ma'rifatullah. Maka di sini bagaimana caranya ma'rifatullah? Kalau kita ditanya bagaimana kita mengenal Allah? Ya, Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Maka di sini disebutkan wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wan nadhari fil ayatil kauniyyah allati hiyal makhluqat. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana mengenal Allah? Bagaimana mengetahui Allah? Maka jawabnya adalah kita mengenal Allah yaitu dengan melihat ayat-ayat syar'iyyahnya dan melihat ayat-ayat kauniyahnya. Apa itu ayat syar'iyyah dan apa itu ayat kauniyah? Ayat syar'iyyah adalah kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana cara mengenal Allah? Baca Al-Quran dan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan tadi ilmu nadhari. Kita harus banyak-banyak mendalami, mentadaburi,
mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baru kita nanti akan mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya yang bisa menggiring kita untuk tunduk, patuh, dan taat kepada Allah. Ya, kemudian juga mengenalnya dengan an-nadhar fil ayatil kauniyah, juga dengan melihat ayat-ayat kauniyahnya. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Yaitu dengan melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah di sekeliling kita. Yang tadi salah satu fungsinya ilmu dharuri tadi bisa kita melihat. Ketika kita misalnya ke pantai, kemudian kita merasakan ombak atau merasakan angin, panca indera kita bekerja. Nah, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti di situ ada Allah yang menciptakan. Yaitu dengan banyak-banyak melihat ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat ciptaan Allah berupa makhluk-makhluk ciptaannya. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayat izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi, qala Allahu azza wa jalla wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka sebagai penutup, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka setiap manusia jika dia melihat di ayat-ayat tadi, ini tugas kita bersama jika ingin mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu belajarlah melihat ayat-ayat syar'iyah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita. Tanda-tanda kebesaran Allah sangat banyak. Maka setiap kali kita mempelajari itu, izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Maka setiap kali kita mendalami ayat-ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah, maka akan terus bertambah ilmu tentang Khaliq, tentang Allah yang menciptakan, dan ma'bud, Allah yang kita sembah. Apa dalilnya? Yaitu di surat Adz-Dzariyat ayat 20 dan 21, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Lil muqinin, orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda. Mengapa kalian tidak memikirkan? Kita lihat pada diri kita sendiri, nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Semua anatomi tubuh kita, dalam tubuh kita itu semuanya ada tanda-tanda Allah yang harus kita pelajari. Itu pada diri kita sendiri. Belum lagi pada alam-alam atau ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar lagi. Maka tugas kita agar lebih mengenal Allah, belajar ayat-ayat syar'iyah yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, kita dalami, kita belajar bahasa Arab, kita belajar tafsirnya, kita belajar makna dari hadis-hadisnya. Kemudian kita juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Itulah cara ma'rifatullah. Mungkin itu saja para ikhwah sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.